Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Saat aura tinju agung seperti guntur ditelan oleh Lindong, pikirannya tiba-tiba memasuki keadaan seperti kesurupan. Samar-samar, sebuah gambaran kuno seakan terlintas di benaknya. Gambar itu masih merupakan sebuah aula besar kuno dan seseorang masih sulit mengenalinya sebagai aula utama tempat kelompok Lindong berada. Ada juga balok batu yang berdiri diam di tengah aula besar. Sementara itu, ada sesosok tubuh kurus dan tua di depan balok batu tersebut. Tingginya kurang dari setengah balok batu, tapi riak samar yang dipancarkan dari dalam tubuhnya begitu kuat sehingga bisa menghancurkan dunia ini. Seolah-olah sedikit gerakan tubuhnya bisa menyebabkan tanah berguncang. Hanya bagian belakang sosok tua yang terlihat di gambar. Setelah itu, Lindong melihat lelaki tua itu mengangkat tangannya dan dengan santai mengayunkan telapak tangannya. Telapak tangan ini mungkin tampak kusam dan biasa saja, namun ketika angin dari telapak tangan diacungkan, ruang itu sendiri menjadi terdistorsi. Aura tinju kuat yang tak berbentuk seperti binatang raksasa prasejarah yang merayap yang tiba-tiba menerkam dengan niat membunuh, menyebabkan pikiran seseorang bergetar. Telapak tangan itu mendarat di balok batu. Namun, aura tinju menakutkan yang dapat menyebabkan domain ini meledak tidak menimbulkan kerusakan apapun pada balok batu tersebut. Yang tertinggal hanyalah bekas telapak tangan yang kedalamannya hanya setengah jari di permukaannya. Hal ini tentu saja bukan karena bahan balok batunya terlalu keras. Sebaliknya, itu karena lelaki tua misterius ini telah mencapai tingkat di mana dia bisa menarik kembali dan melepaskan kekuatannya sesuka hatinya. Orang tua itu sekali lagi melepaskan pukulan dan menekan satu jarinya ke depan setelah telapak tangannya mendarat. Dia sekali lagi meninggalkan aura tinju dan bekas jari. Lindong tampaknya samar-samar melihat jejak seni bela diri saat dia melakukannya. Kemungkinan besar telapak tangan, kepalan tangan, dan jari ini adalah seni bela diri yang cukup kuat. Namun, Lindong juga samar-samar merasakan bahwa hal itu tidak sesederhana itu. 8 tingkat ideal sejati ada di blok batu. Seseorang yang memiliki afinitas akan dapat memperolehnya. Sementara Lindong tenggelam dalam pikirannya, sosok tua itu juga perlahan memudar. Suara acuh tak acuh yang tampaknya berasal dari zaman kuno, terdengar di dalam hati Lindong. Anehnya, orang bisa melihat gambar itu menjadi nyata setelah suara itu terdengar, sementara tubuh Lindong langsung muncul di depan balok batu di dalam gambar itu. Mengikuti kemunculan Lindong, jejak telapak tangan, jejak kepalan tangan, dan jejak jari pada balok batu ternyata berubah menjadi 3 sinar cahaya yang memancar keluar. Setelah itu, ia berubah menjadi 3 kelompok cahaya yang digantung di atas balok batu. Apakah ini warisan dari sekte tingkat 8? Hati Lindong dipenuhi kegembiraan saat melihat adegan ini. Matanya menyapu sebelum dia mengulurkan tangannya ke arah kumpulan cahaya yang berisi jejak telapak tangan. Ekspresi Lindong tiba-tiba berubah seketika ketika dia hendak mengulurkan tangannya. Tatapannya menyapu tempat itu dan melihat 3 sosok muncul di belakangnya. Mereka jelas merupakan kelompok Songduan. Ketiga sosok itu baru saja muncul ketika mata mereka dengan rakus memandangi 3 kelompok cahaya di atas balok batu. Meskipun tidak ada yang mengatakan apapun, mereka semua tahu apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, mereka hanya ragu sejenak sebelum bergegas keluar. Kecepatan Songduan dan Peng Fei adalah yang tercepat. Namun, mereka jelas masih sedikit takut pada Lindong. Oleh karena itu, mereka tidak berani merebut gugus cahaya jejak telapak tangan yang hendak diambil Lindong. Sebaliknya, mereka bergegas menuju bekas tinju dan bekas jari. Dengan kecepatannya yang sangat cepat, tangan mereka meraih gugusan cahaya dalam sekejap. Segera, wajah mereka menunjukkan kegembiraan yang liar. Kemungkinan besar mereka telah merasakan betapa besarnya harta karun yang ada di dalam gugus cahaya itu. Lindong menjadi sangat marah ketika dia melihat ketiga orang ini benar-benar muncul dan merusak situasi. Dia telah menelan cukup banyak aura tinju agung di balok batu, hanya untuk memungkinkan ketiga orang ini memanfaatkan situasi dan datang ke tempat ini. Adegan ini tentu saja membuat Lindong marah. Dialah satu-satunya yang memanfaatkan orang lain dari belakang. Tidak disangka dialah yang membuka jalan bagi ketiga orang ini kali ini. Terlebih lagi, melihat niat orang-orang ini,
sepertinya mereka benar-benar berniat merampas barang-barang yang seharusnya menjadi miliknya. Kemarahan melonjak dalam hati Lindong. Segera setelah itu, dia melihat adegan lain yang menyebabkan dia tanpa sadar tertawa terbahak-bahak karena kemarahannya yang luar biasa. Mata Mosa, yang telah berdebat dengannya sebelumnya, beralih setelah dia melihat bahwa jejak tinju dan sidik jari telah diperoleh oleh Song Mo dan Peng Fei. Dia benar-benar langsung mengulurkan tangannya ke arah kelompok cahaya jejak tinju di depan Lindong. "Kamu mencari kematian?" Kilatan dingin muncul di mata Lindong. Namun, saat dia bersiap untuk menyerang, suara martelan kecil tiba-tiba terdengar, "Tunggu." Suara ini muncul sangat tiba-tiba, menyebabkan Lindong terkejut. Namun, kecepatan di tangannya juga berkurang drastis. Mosa mengambil kesempatan itu untuk lewat dan meraih gugusan cahaya jejak telapak tangan dengan wajah penuh kegembiraan liar. Tatapannya mengandung ejekan saat mengarah ke Lindong. Song Duan dan dua orang lainnya tidak berencana untuk tinggal lama setelah mendapatkan barang tersebut. Ruang ini sepertinya memancarkan kekuatan eksklusi yang mendorong mereka keluar. "Bajingan!" Ekspresi Lindong muram. Segera, dia ingin mengejar dan keluar untuk menyelesaikan skor. Namun, martelan kecil terhuyung dan melayang keluar. Dia dengan malas berkata, "Apa yang membuatmu sangat cemas? Apa yang kamu temukan?" Lindong mengertakkan gigi saat menghadapi tikus kecil yang bersikap seperti ini. Namun, dia langsung tenang. Meskipun tikus kecil suka sekali bercanda, ia jelas tidak akan melakukan sesuatu yang menjengkelkan pada saat seperti itu. Karena bukan ini masalahnya, kemungkinan besar lelaki tua licik ini telah menemukan sesuatu lagi. Tikus kecil yang awalnya ingin melihat Lindong melompat berdiri, terkejut saat melihat hal ini. Jelas, mereka tidak mengira Lindong akan bereaksi begitu cepat terhadap situasi ini. Segera, dia menutup mulutnya dan berbicara. "Jika kamu benar-benar pergi dan merebut ketiga benda itu, kemungkinan besar kamu akan membiarkan warisan sekte tingkat 8 lewat begitu saja." Marten kecil memandangi balok batu itu. Pada saat ini, bekas telapak tangan, bekas kepalan tangan, dan lubang jari telah hilang. Namun, mata tikus kecil semakin terfokus. "Ulurkan tanganmu." Lindong ragu sejenak setelah mendengar suara samar tikus kecil. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh balok batu itu. Ekspresi Lindong langsung berubah ketika dia melakukan kontak dengan balok batu. Sedikit pucat muncul di wajahnya. Pada saat ini, dia bisa merasakan gelombang aura tinju yang sangat ganas dan agung menyapu dari dalam balok batu ke segala arah. Aura tinju itu sama dengan yang ada di tubuh lelaki tua di gambar tadi. Aura tinju tidak berbentuk dan tidak berwarna. Namun, seseorang dapat merasakan keberadaan sebenarnya. Itu sangat luas dan kuat seperti lautan dan Lindong seperti perahu kecil yang bisa terbalik kapan saja di dalamnya. Lindong tampak sangat kecil di hadapan aura tinju. Bahkan kaki Lindong terasa lemah di hadapan tekanan seperti baja yang megah. Balok batu itu tiba-tiba retak, membentuk banyak garis retakan. Setelah itu, mereka mengeluarkannya dan balok batu itu akhirnya retak seluruhnya. Setelah pecahnya balok batu tersebut, sebuah gugusan tak kasat mata yang tampak seperti benda paling ganas dan paling kuat di dunia ini di mata Lindong, perlahan muncul dari dalam balok batu tersebut. Setelah itu, ia digantung di depan Lindong. "Ini, aura tinju." Mata Lindong menyusut saat dia menatap benda aneh di depannya. Dia bisa merasakan kekuatan menakutkan yang terkandung di dalamnya. Aura tinju tingkat 8. Ini adalah ideal sejati tingkat 8 yang sebenarnya. Yang tadi hanyalah keberatan berkualitas rendah. Jika kamu mengambilnya, kamu malah akan langsung dikeluarkan dari tempat ini dan kamu bisa melupakan tentang mendapatkan aura tinju tingkat 8. Marten kecil berbicara dengan lemah. Lindong menghirup udara dingin. Dari gambar sebelumnya, dia menyadari bahwa aura tinju tingkat 8 ini seharusnya ditinggalkan oleh lelaki tua yang sangat menakutkan itu. Lindong tidak menyadari level apa yang telah dicapai lelaki tua itu. Dia sebenarnya mampu membentuk aura tinju seperti itu. Benda halus yang tak kasat mata ini bukanlah sesuatu yang bisa disentuh oleh seseorang setingkat Lindong. Lindong tanpa sadar merasakan dorongan untuk mengeluarkan keringat dingin ketika dia memikirkan betapa berharganya aura tinju tingkat 8. Beruntung dia tidak mendapatkan klaster cahaya itu sebelumnya. Kalau tidak,
dia akan benar-benar kehilangan sesuatu yang berharga dan mendapatkan sesuatu yang kurang berharga. Tidak heran lelaki tua itu menyebut seseorang yang memiliki ketertarikan. Tampaknya kata-kata itu benar adanya. Ketiga kelompok cahaya tadi jelas-jelas hanya untuk mengelabui orang. Lindong membuka mulutnya dan dengan tenang menenangkan hatinya. Baru setelah itu dia mengulurkan tangannya dan meraih aura tinju tingkat 8. Yang terakhir ini tidak menimbulkan perlawanan apapun. Itu secara langsung dan berhasil memasuki tubuh Lindong. Setelah itu, Lindong juga bisa merasakan aura tinju tingkat 8 memasuki dantiannya dan diam-diam melayang di dalamnya. Itu benar-benar tanpa sikap sombong yang hebat. Namun, Lindong bisa merasakan bahwa selama dia mengaktifkannya dengan tenang, aura tinju tingkat 8 ini akan melepaskan pukulan yang sangat kuat dan mematikan. Benda ini seperti item tambahan. Di masa depan, selama Lindong mencampurkan serangan apapun yang dia gunakan di masa depan dengan sedikit serangan itu, kekuatan serangannya akan tiba-tiba melonjak. Ini adalah warisan sebenarnya dari sekte tingkat 8. Nah, kamu masih harus belajar lebih banyak. Begitu kamu memiliki penglihatan kakek Marten, kamu akan bisa menjelajahi dunia ini sesuai keinginanmu. Marten kecil tertawa. Tawanya mengandung rasa bangga yang tidak bisa disembunyikan. Lindong tanpa sadar membuka mulutnya dan tersenyum ketika mendengar ini. Namun, ia harus mengakui bahwa penglihatan tikus kecil itu tajam. Jika bukan karena tikus kecil yang membuka mulutnya tadi, kemungkinan besar Lindong akan diusir dari tempat ini dan tidak bisa mendapatkan aura tinju tingkat 8. Ayo pergi, sudah waktunya untuk pergi. Masih ada beberapa masalah yang harus diselesaikan. Tidak mudah memanfaatkan saya. Lindong tersenyum sambil matanya sedikit tenggelam. Meskipun dia mungkin tidak mendapatkan aura tinju tingkat 8 ini jika bukan karena gangguan dari orang-orang itu, perasaan telah dirampok oleh orang lain benar-benar tidak menyenangkan. Karena Lindong merasa tidak senang di hatinya, dia tentu saja perlu menyelesaikan sumber ketidaksenangannya. Kilatan dingin melintas di mata Lindong. Tubuhnya bergerak dan perlahan memudar. Akhirnya, dia menghilang sepenuhnya dari tempat ini. Bagian dalam aula utama berada dalam kekacauan. Semua orang sedang memeriksa balok batu itu. Tangan Lindong, Song Duan dan dua orang lainnya ditekan erat ke sana. Riak kuat samar-samar dipancarkan dari bagian dalam balok batu. Api kecil berdiri di samping Lindong. Dia mengerutkan kening sambil melihat Song Duan dan dua orang lainnya, menahan keinginannya untuk mengirim 3 orang yang penuh kebencian terbang dengan tongkat logamnya. Sebelum menerima perintah Lindong, dia pasti akan menekan berbagai emosi di dalam hatinya. Aduh! Suara kecil tiba-tiba keluar dari balok batu sementara api kecil menatap Lindong. Setelah itu, dia melihat tubuh Song Duan dan 2 orang lainnya bergetar sebelum terhuyung mundur. Namun, wajah mereka tidak menunjukkan kemarahan apapun. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan kegembiraan yang liar. Ekspresi beberapa orang di aula utama sedikit berubah ketika mereka melihat ekspresi mereka bertiga. Mungkinkah Song Duan dan 2 orang lainnya telah memperoleh sesuatu dari balok batu itu? Song Duan dan 2 orang lainnya tidak peduli dengan tatapan orang-orang di sekitar. Mata mereka menyapu punggung Lindong. Setelah itu, sebuah kedipan melintas di antara mereka. Mereka melambaikan tangan. Ayo pergi. Tampaknya mereka sadar bahwa tindakan mereka sebelumnya pasti akan membuat Lindong marah. Meski mereka tidak takut, mereka tidak ingin bertarung langsung melawan seseorang yang bertemperamen gila. Apalagi mereka sudah mendapatkan warisan. Begitu mereka berhasil menguasainya di masa depan, kemungkinan besar Lindong tidak lagi sombong di hadapan mereka. Mendengar suara Song Duan dan 2 orang lainnya, bawahan mereka buru-buru mengangguk. Setelah itu, mereka mundur. Bukankah kalian bertiga terlalu tidak bertanggung jawab jika pergi sekarang? Namun, saat mereka bertiga hendak pergi, Lindong yang membelakangi mereka akhirnya tersenyum tipis. Tangannya yang menempel pada balok batu jatuh sebelum dia berbalik dan menatap kelompok Song Duan dengan ekspresi mengejek. Song Duan dan 2 orang lainnya menyipitkan mata saat melihat Lindong masih berhasil mengejar. Mereka bertanya, apa yang kamu inginkan? Jika bukan karena aku telah memblokir aura tinju pada balok batu, sepertinya kalian bertiga tidak akan bisa masuk. Benar bahwa siapapun yang melihatnya harus mendapat bagian. Namun, kalian bertiga bahkan telah merebut bagianku. Bukankah itu terlalu berlebihan? Lindong tersenyum.
Matanya menunjukkan rasa dingin saat dia melihat ke arah Mosa dan perlahan berkata, Lindong, warisan semacam ini adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh siapapun yang memiliki kemampuan. Fakta bahwa kamu gagal merebutnya berarti kamu tidak memiliki kemampuan. Apa yang kamu rencanakan dengan mengatakan omong kosong seperti itu di sini? Apakah kamu ingin kami menyerahkan warisan yang telah kami peroleh? Mosa tidak bisa menahan tawa dinginnya yang mengejek. Lagi pula, kami bertiga tidak mempermasalahkan kamu telah merebut sebagian besar darah esensi anjing naga iblis di luar. Namun, jangan berpikir bahwa kamu benar-benar memiliki kualifikasi untuk berdiri di tanah seperti kami. Kami tidak seperti Sikun, yang baru saja memasuki 2 tahap Yuan Nirvana. Kilatan melintas di mata Song Duan dan Peng Fei. Namun, mereka tidak mengatakan apapun. Kedua orang ini jelas sangat cerdas. Bahkan saat ini, mereka tidak berbicara kepada Lindong dengan kata-kata kasar. Jelas, mereka masih sedikit takut pada Lindong. Saat ini, semua orang di aula utama telah memahami ceritanya dari awal hingga akhir. Tampaknya Lindong telah memasuki blok batu terlebih dahulu dan menemukan harta karun di dalamnya. Namun, sebelum dia bisa mendapatkannya, Song Duan dan 2 orang lainnya, yang mengikutinya, telah ikut campur. Apalagi kejadian selanjutnya juga bisa dengan mudah diramalkan. Setelah dimanfaatkan, Lindong tentu saja tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Namun, mencoba membuat kelompok Mosa menyerahkan sesuatu yang mereka miliki jelas merupakan hal yang mustahil. Melihat situasi ini, pertarungan sepertinya tidak dapat dihindari terlepas dari bagaimana seseorang mencoba menghindarinya. Mata banyak orang berkedip ketika memikirkan hal ini. Tentu saja, semakin besar kekacauan dalam situasi ini, semakin baik bagi mereka. Mereka bahkan mungkin bisa menangkap sesuatu secara acak selama kekacauan dan mendapatkan kejutan. Apa yang kamu katakan itu benar. Warisan di sini memang sesuatu yang harus diperoleh oleh mereka yang memiliki kemampuan. Namun, dengan kemampuanmu, kemungkinan besar kamu belum mencapai level ini. Lindong tersenyum. Kata-kata yang dia ucapkan menyebabkan ekspresi banyak orang sedikit berubah. Oh, haha, Lindong, sepertinya mengalahkan Sikun benar-benar meningkatkan rasa percaya dirimu. Meskipun kamu sudah mendengar kata-kata ini beberapa kali, aku akan tetap mengulanginya lagi padamu. Seseorang harus menyadari batas kemampuannya. Terkadang, menderita kerugian bukanlah hal yang buruk. Nada suara Mosa terdengar padat. Melihat ekspresinya, semua orang menyadari bahwa ahli dari Kekaisaran Pasir ini telah memiliki niat membunuh terhadap Lindong. Serahkan warisan yang telah kamu peroleh. Namun, Lindong hanya mengangkat matanya saat menghadapi kata-kata padat Mosa. Dia berhenti mengatakan apapun dan mengulurkan tangannya. Beberapa ahli di belakang Mosa langsung menjadi marah ketika melihat situasi ini. Mata Mosa menatap tajam ke arah Lindong. Sesaat kemudian, tenggorokannya mengeluarkan suara berderit yang aneh saat dia perlahan berkata, Nak, aku khawatir kamu tidak memiliki kualifikasi untuk mengatakan kata-kata ini kepadaku. Itu juga bagus. Aku juga ingin melihat betapa hebatnya orang ini, yang memiliki reputasi besar akhir-akhir ini, sungguh. Mudah-mudahan kamu bukan sekedar orang tak berguna yang hanya bisa berbicara. Mata Mosa menjadi gelap dan dingin setelah tangisannya terdengar. Dia mengambil langkah ke depan dan Yuan Power yang sangat kuat melonjak keluar dari dalam tubuhnya seperti gunung berapi yang meletus. Tekanan yang kuat dan kuat melanda aula utama. Selain Song Duan dan beberapa orang lainnya, orang-orang yang tersisa buru-buru melangkah mundur sambil menggerakkan Yuan Power mereka untuk memblokir tekanan Yuan Power tersebut. Sosok Mosa langsung berubah menjadi sosok hitam dan bergegas ke depan. Yuan Power yang melonjak berkumpul dan segera membawa tekanan mengejutkan saat menyapu Lindong dengan kejam. Darah melonjak di mata api kecil ketika dia melihat Mosa akhirnya tidak bisa mengendalikan dirinya lagi dan menyerang Lindong. Namun, saat dia hendak menyerang, Lindong hanya melambaikan tangannya dan menghentikan api kecil. Sebuah pemikiran melintas di benaknya dan Yuan Power serta energi mental berkumpul di depannya, membentuk penghalang pertahanan. Serangan Mosa dengan keras mendarat di penghalang yang terbentuk dari energi mental dan kekuatan Yuan. Segera, suara teredam rendah terdengar. Meskipun kekuatan dahsyat telah mengguncang penghalang hingga terbentuk riak, namun gagal menghancurkannya.
Dengan mengandalkan kekuatan Yuan dari satu tahap Yuan Nirvana dan kemampuan master simbol surga satu segel, Lindong saat ini tidak akan dirugikan bahkan ketika berhadapan langsung dengan dua ahli tahap Yuan Nirvana. Tidak heran kamu begitu sombong. Kamu sebenarnya memiliki beberapa kemampuan. Namun, kamu tidak akan seberuntung itu setelah ini. Mosa tertawa dingin setelah serangannya diblokir. Tubuhnya bergerak dan Yuan Power warna kuning lumpur keluar. Samar-samar berubah menjadi pasir kuning yang tersebar di langit, memiliki aura yang sangat spektakuler. Jelas, dia tidak berniat menunda pertarungan ini lebih lama lagi. Telapak tangan pengikis tulang pasir kuning. Tangisan dingin tiba-tiba terdengar dari dalam pasir kuning. Orang bisa melihat pasir kuning yang menembus langit berkumpul seperti kilat. Setelah itu, langsung berubah menjadi kepalan pasir kuning yang sangat besar. Uap yang mengikis hadir dalam angin dari kepalan tangan saat menghantam penghalang Lindong dari segala arah. Orang-orang di sekitarnya ternyata cukup terkejut saat melihat tindakan Mosa. Mereka secara alami menyadari bahwa telapak pengikisan tulang pasir kuning ini pada dasarnya adalah salah satu gerakan membunuh Mosa. Tidak disangka dia menggunakannya begitu cepat. Tampaknya Lindong ini memang cukup ahli. Song Duan dan Peng Fei menyipitkan mata saat melihat adegan ini. Kekuatan mereka mirip dengan Mosa. Serangan dari yang terakhir ini adalah sesuatu yang bahkan mereka tidak berani meremehkannya. Lindong mengangkat matanya. Murid-muridnya memperhatikan telapak tangan besar dengan pasir kuning bergelombang yang berterbangan di atasnya. Dia juga bisa merasakan ketajaman dan niat membunuh samar yang terkandung dalam serangan Mosa. Sekelompok uap putih keluar dari mulut Lindong. Segera, dia melemparkan tinju ke depan di depan semua mata yang hadir di aula utama. Ini adalah tinju sederhana tanpa ada tanda-tanda seni bela diri digunakan. Ada juga tidak adanya kekuatan mengejutkan yang muncul di dalamnya. Tinju ini tampak sangat biasa tanpa ada area yang membuat seseorang terkejut. Namun, tak satu pun dari mereka tahu bahwa ketika Lindong mengeksekusi pukulan ini, aura tinju tingkat 8 dalam dantiannya sedikit bergoyang. Segera, vis aura dipisahkan di bawah perintah pikirannya. Bang! Ketika vis aura ini melonjak, sentuhan akhir sepertinya telah diberikan pada pukulan biasa dari Lindong. Dalam sekejap, ia mengalami transformasi total. Riak dahsyat yang tak terlihat menyapu tempat itu dengan kecepatan yang menakutkan. Ekspresi Song Duan dan Peng Fei segera mengalami transformasi yang intens. Pada saat ini, samar-samar mereka bisa merasakan bahwa tubuh Lindong sepertinya menunjukkan tanda-tanda telah sinkron dengan balok batu kuno. Mereka tidak menyadari apa yang diwakili oleh adegan ini. Namun, mereka bisa merasakan bahwa pukulan biasa Lindong kini memiliki kekuatan ledakan yang sangat menakutkan. Angin tinju yang berisi aura tinju tingkat 8 bertabrakan dengan telapak pasir kuning itu tanpa menyerah. Nada yang sangat keras tiba-tiba keluar dari mulut Lindong. Detik berikutnya, mata semua orang membelalak. Mereka bisa melihat bahwa telapak tangan Mosa yang bertenaga penuh benar-benar roboh saat ini. Ekspresi Mosa, yang berada di belakang, tiba-tiba menjadi pucat pasi saat ini. Kejutan besar muncul di matanya saat dia melihat Lindong. Bagian dalam aula utama benar-benar sunyi. Mata semua orang mengandung ekspresi kaget yang tidak bisa disembunyikan. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa telapak tangan, yang berisi hampir seluruh kekuatan Mosa, akan dihancurkan dengan paksa oleh pukulan sederhana dan biasa Lindong. Aura tinju yang menakutkan. Tentu saja, para ahli seperti Song Duan memiliki kesungguhan yang ekstrim di mata mereka. Mereka secara alami bisa merasakan vis aura mengejutkan yang dipancarkan dari satu pukulan Lindong. Intensitasnya seolah-olah ingin menghancurkan seluruh tempat ini. Mereka benar-benar tak bisa membayangkan bagaimana mungkin Lindong bisa memiliki aura tinju yang begitu menakutkan. Mereka semua dengan jelas memahami bahwa benda yang sangat langka namun kuat seperti aura tinju bukanlah sesuatu yang bisa disentuh oleh seseorang di level mereka. Hanya para ahli sejati yang bisa menghasilkan konsepsi menakutkan seperti itu. Pada tingkat itu, kemungkinan besar sebagian besar seni bela diri sudah tidak berguna bagi mereka. Dengan memiliki aura semacam itu, hanya dengan mengangkat anggota tubuh mereka akan cukup kuat untuk menghancurkan daratan dan langit. Song Duan dan Peng Fei saling berpandangan. Mereka bisa melihat rasa tidak percaya di mata pihak lain. Namun, keduanya juga sangat cerdas.
Setelah keterkejutan awal, ekspresi pemikiran mendalam melintas di mata mereka. Sesaat kemudian, tubuh mereka bergetar, sepertinya telah memahami sesuatu. Warisan sebenarnya dari sekte tingkat 8 ini bukanlah seni bela diri tetapi aura tinju tingkat 8. Ekspresi Song Duan dan Peng Fei berubah pahit saat itu juga. Penyesalan muncul di hati mereka. Meskipun seni bela diri yang mereka peroleh cukup bagus, tidak diragukan lagi tingkatnya lebih lemah jika dibandingkan dengan aura tinju tingkat 8 ini. Hati mereka berdua, yang masih sangat bahagia karena telah memperoleh warisan sebelumnya, basah kuyup dengan baskom berisi air dingin. Akibatnya, seluruh tubuh mereka menjadi sedingin es. Ekspresi Mosa sedikit pucat saat dia buru-buru mundur beberapa langkah di depan banyak mata yang tertegun. Tatapannya sedikit terkejut saat dia berbicara dengan suara serak, "Ini adalah aura tinju tingkat 8? Kamu benar-benar telah mendapatkan aura tinju tingkat 8? Mosa tanpa sadar mengucapkan beberapa kata terakhir. Ada keserakahan dan ketidakpuasan yang muncul di matanya. Awalnya, dia merasa sombong karena mengira Lindong tidak mendapatkan apa-apa. Namun, adegan ini telah membuatnya mengerti bahwa orang yang tertawa terakhir di sisa-sisa sekte tingkat 8 ini tetaplah Lindong. Terima kasih. Lindong tersenyum kecil. Tidak ada yang palsu dalam senyumannya. Hal ini menyebabkan Mosa tanpa sadar mengeluarkan seteguk darah ketika mendengar ini. Meskipun dia tidak mengerti apa yang dimaksud Lindong, tampaknya alasan Lindong bisa mendapatkan aura tinju tingkat 8 mungkin karena dia. Mungkinkah? Pikiran Mosa cukup tajam. Pikirannya berputar dan dia sepertinya telah memahami sesuatu. Matanya tiba-tiba menyusut. Ketiga kelompok cahaya itu hanyalah umpan? Aura tinju tingkat 8 yang sebenarnya masih tertinggal di balok batu. Kamu benar, sayang sekali tidak ada hadiahnya. Lindong membuka mulutnya dan tersenyum. Matanya tiba-tiba berubah dingin saat dia melangkah maju dan dengan kejam melayangkan pukulan lagi. Aura tinju tingkat 8 juga keluar dari dantiannya sekali lagi. Aura di sekitar Lindong juga menjadi sama ganas dan ganasnya seperti kilat yang masih ada di awan. Bang! Ruang di aula besar bergetar hebat sesaat. Angin dari pukulan yang berisi keganasan seperti guntur menyapu Mosa dengan cara yang seperti kilat, muncul seperti badai. Bajingan, mengapa kamu menyerang kami karena kamu telah mendapatkan aura tinju tingkat 8? Jangan bilang padaku bahwa kami bahkan tidak diperbolehkan minum sup meskipun kamu sedang makan daging. Kamu pikir kamu ini siapa? Mosa meraung dengan marah. Kekuatan Yuan dalam tubuhnya sepertinya telah ditekan saat dia merasakan tekanan Fist Aura yang mengejutkan. Aku tidak keberatan membiarkan kalian makan sup. Namun, aku tidak suka ditipu oleh orang lain dan aku juga tidak menyukai sikapmu. Mata Lindong sedingin es. Lengannya bergetar dan hembusan angin kencang menerpa Mosa, yang telah menggerakkan Yuan Power-nya untuk mengelilingi dirinya, dengan kecepatan bagaikan kilat. Angin tinju menghantam tubuh Mosa yang bersenjata lengkap. Suara rendah teredam menyebar dan riak energi yang mengejutkan menyapu dari udara. Setelah itu, semua orang melihat bahwa lapisan pertahanan di tubuh Mosa langsung hancur. Seteguk darah segar dimuntahkan saat tubuh Mosa terlempar ke belakang dengan menyedihkan. Akhirnya, dia dengan keras membanting ke dinding. Dinding keras itu dengan cepat membentuk beberapa garis retakan. Setiap ahli dari kerajaan pasir mengubah ekspresi mereka karena terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka telah mendengar rumor bahwa Lindong telah mengalahkan Sikun. Namun, mereka hanya mendengarnya saja. Apalagi kekuatan Mosa lebih kuat dari Sikun. Namun, setelah hanya beberapa pertukaran, Mosa sebenarnya dikalahkan secara menyedihkan oleh Lindong. Tubuh Lindong bergegas keluar. Dengan cepat, dia muncul di depan Mosa. Dia meringkuk tangannya dan meraih kepala yang terakhir. Kekuatan melahap meletus. Setelah itu, semua orang melihat segumpal cahaya langsung tercabut dari kepala Mosa. Lindong menjerit pelan setelah merobek gugusan cahaya ini. Lengannya terlempar dan gugusan cahaya dilemparkan ke arah api kecil. Yang terakhir terkejut sesaat sebelum meraihnya dan memasukkannya ke dalam tubuhnya. Warisan yang diperoleh Mosa sebenarnya sedang dirampas. Dalam hal ini mata Mosa berubah menjadi merah darah. Dia segera menoleh dan kelompok Song Duan sebelum berbicara dengan suara yang keras. Apakah kalian berdua benar-benar berpikir orang ini akan membiarkannya jika kalian berdiam diri di samping sekarang?
Mosa jelas memahami bahwa kekuatannya sendiri tidak sebanding dengan Lindong, yang telah memperoleh aura tinju tingkat 8. Jika dia ingin bertarung dengan Lindong, dia harus bergandengan tangan dengan Song Duan dan Peng Fei. Ekspresi mata Song Duan dan Peng Fei sedikit berubah ketika mereka mendengar kata-kata Mosa. Mereka sedikit mengepalkan tangan. Sesaat kemudian, mereka tiba-tiba mengendurkannya. Setelah itu, mereka mengangkat kepala, tersenyum ke arah Lindong dan berkata, "Jika saudara Lindong benar-benar menginginkannya, kami akan menyerahkan warisan seni bela diri." Suasana di dalam aula besar menjadi sedikit sunyi. Semua orang, bahkan Lindong, sedikit terkejut ketika mereka melihat Song Duan dan Peng Fei. Jelas sekali, mereka tidak mengira kedua pakar panggung Yuan Nirvana ini akan memilih untuk menyerah. "Kalian berdua?" Mosa juga tercengang saat melihat adegan ini. Tenggorokannya tanpa sadar kembali terasa manis. Dia tidak menyangka Song Duan dan Peng Fei sebenarnya licik ini. Lindong menatap Song Duan dan Peng Fei. Dia langsung tertawa pelan. Sepertinya dia memahami maksud kedua orang ini. Song Duan dan Peng Fei sangat tidak mau menyerahkan warisan seni bela diri. Namun, mereka juga menyadari betapa sulitnya menghadapi Lindong, yang telah memperoleh aura tinju tingkat 8. Oleh karena itu, mereka langsung menurunkan pendiriannya dan menyerah di hadapan banyak orang. Keduanya telah memberi Lindong banyak wajah. Kelicikan ini memang luar biasa. Yang paling penting, sifat mampu membungkuk tergantung pada situasi ini menyebabkan Lindong sedikit terkejut. Siapapun yang memiliki afinitas bisa mendapatkan harta warisan ini. Karena kalian berdua memiliki afinitas ini, wajar saja kalau aku tidak punya kualifikasi untuk mengatakan hal yang tidak masuk akal lagi. Lindong sedikit mengangguk dan tertawa. Dia tidak bertindak terlalu kejam. Kata-kata Lindong mirip dengan mereka yang memiliki kemampuan harus memilikinya, yang dikatakan Mosa sebelumnya. Namun makna di dalamnya sangat berbeda. Hal ini menyebabkan ekspresi Mosa menjadi sangat marah. Orang ini hanya memanfaatkan dia untuk memberi contoh. Di sisi lain, kegembiraan melintas di wajah Song Duan dan Peng Fei. Mereka menangkupkan tangan mereka ke arah Lindong. Tampaknya sikap lembut ini memang membawa manfaat. Setidaknya, itu jauh lebih baik daripada Mosa, yang telah kehilangan muka dan hartanya. "Lindong, kamu jangan terlalu senang. Kerajaan pasirku pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti." Warna hijau dan putih bercampur di wajah Mosa, menyebabkan dia tampak sangat sedih. Dia melihat tatapan mengejek dari sekelilingnya sebelum akhirnya menghapus bekas darah di sudut mulutnya. Setelah melontarkan kata-kata keji, dia membiarkan rakyatnya pergi dengan perasaan sangat tidak puas. Lindong melirik punggung Mosa. Dia tidak menghentikannya. Lindong mungkin bisa mengalahkan dua ahli tahap Yuan Nirvana, Mosa, tapi jika ahli Yuan Nirvana benar-benar ingin melarikan diri, bahkan Lindong harus menggunakan beberapa kartu asnya sebagai pembayaran jika dia ingin membunuhnya. Namun saat ini, Lindong tidak mau menggunakan kartu asnya pada Mosa. Banyak mata menyaksikan pemandangan ini dari dalam aula utama. Semuanya tanpa sadar tapi diam-diam mendecakkan lidahnya. Beberapa tatapan berulang kali menyapu Lindong. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa Lindong benar-benar mampu menggunakan kekuatannya sendiri untuk memaksa 3 kerajaan besar berpangkat tinggi untuk menyerah dan mengakui kekalahan. "Ayo pergi." Kemungkinan 4 aula misterius akan segera dibuka. Itu adalah hidangan utama. Lindong tidak peduli dengan mata di sekitarnya. Dia menoleh dan berbisik pada api kecil sambil tersenyum. Setelah itu, dia tidak lagi tinggal di tempat ini. Tubuhnya bergerak dan dia berbalik untuk pergi di depan tatapan rumit Song Duan dan yang lainnya.